Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang animasi di dalam PowerPoint. Sehingga nanti tampilan slide pembelajaran kita itu lebih menarik ketimbang kita memakai teks yang statik. Selain itu, dengan menggunakan animasi, maka teks yang ditampilkan ataupun gambar yang ditampilkan itu secara bertahap. Nah, ini akan memudahkan siswa untuk mencerna apa yang ada di dalam slide. Baik, ini adalah saya memasukkan di sini sebuah teks. Itu ya. Kemudian saya akan memasukkan juga sebuah gambar. Saya coba ambil dari sini aja ya. Oke, ini. Jadi di sini kita ada teks, ada gambar, bisa yang lain-lain, bisa ditambahkan shape juga bisa ya. Misalkan bentuk oval atau bentuk persegi bisa. Ini contohnya dua saja dulu. Di sini teks dan gambar ini atau icon akan kita animasikan. Tapi sebelum itu, untuk bisa kita ke menu animasi, itu kita perlu masuk ke tab animation. Lalu kemudian buka animation pane-nya. Ini animation pane yang ini. Kita buka. Animation pane ini adalah sebuah pane atau sebuah page halaman atau sebuah menu di mana di sini kita bisa melihat animasi apa saja yang diterapkan pada sebuah objek dan urut-urutan dari munculnya animasi itu. Di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa animasi itu jenisnya ada 4 ya. Kita lihat ini ada entrance, emphasis, exit, dan motion fade. Ini ada 4 jenis. Di sini saya akan jelaskan lebih detail lagi, sekaligus praktekkan. Nah, kalau kita lihat di sini, di tab animation ini inaktif semua ya. Kenapa ini inaktif? Karena kita belum memilih salah satu objek yang akan kita beri animasi. Tapi kalau kita pilih misalkan teks ini, misal di sini adalah judul materinya, misalnya seperti ini, maka otomatis menu-menu yang ada di grup animation-nya akan aktif. Oke. Kemudian kita lihat di sini, di grup animation ini, di sini ada none dan ada seterusnya. Ini kalau yang berwarna hijau adalah jenis animasi entrance. Jadi bagaimana animasi itu masuk ke dalam slide. Kalau dia tidak ada animasinya, nah ini sudah secara default dia sudah ada tulisannya begini ya, judul materi dan gambar. Karena kita tidak memberikan animasi. Bagaimana kalau kita ingin supaya dia masuk ke slide, maka menggunakan animasi. Animasi yang pertama yang berwarna hijau adalah entrance. Lalu kalau kita klik ini, tanda panah drop down ini, itu akan banyak ya. Yang hijau-hijau ini yang entrance, dan kemudian yang orange atau yang coklat ini adalah yang emphasis. Nanti yang merah ini adalah yang exit, yang keluar. Dan nanti yang seperti garis ini adalah yang motion pad. Misalkan kita kurang, maka kita bisa klik yang ini, more ini ya. Yang tanda panah drop down more ini kita klik, maka akan muncul di sini. Lebih lengkapnya ya, lebih lengkapnya akan muncul di sini. Kurang lagi, kita bisa pilih di sini more entrance effect. Jadi efek-efek di mana animasi masuk itu ada ya. Jadi kalau kita klik di sini, nah ini banyak, kurang lebih ada 40-an ya. Nanti bisa dieksplor masing-masing mana yang cocok. Kita coba klik lagi. Kalau mau emphasis juga sama, ini banyak ya. Tinggal klik yang more ini di group animation. Ada exit animation, ada motion pad, kita juga pilih more-nya juga bisa dilihat. Di video ini saya tidak menjelaskan atau menunjukkan satu-satu karena memang cukup banyak sekali jenis animasinya, baik untuk entrance, emphasis, exit, ataupun motion pad. Jadi nanti bisa dieksplor. Ya. Yang penting tadi bisa diketahui bahwa kalau yang hijau adalah yang entrance, yang hijau adalah entrance untuk masuk, emphasis adalah penekanan di dalam slide, exit adalah keluar dari slide, dan motion pad adalah gerakan. Ya.
Kalau kurang bisa kita pilih yang more, more, dan more ini. Oke. Baik, untuk sebagai contoh, untuk judul ini kita akan berikan animasi, misalkan di sini adalah fade ya. Wipe saja ini, wipe. Kita ulang sekali lagi ya, wipe ini. Kita preview. Sebentar. Nah, jadi kalau wipe ini dia langsung muncul di sini. Tapi kalau kita lihat arahnya, ini dia dari bawah ke atas. Arah munculnya ya, bawah atas. Ini bisa kita ganti di effect option. Kita klik, misalkan kita pilih from left. Nah, ini kayaknya lebih cocok kalau from left. Ini satu animasi sudah beres ya. Kemudian yang berikutnya, kita tambahkan satu animasi lagi, misalkan untuk icon ini. Kita iconnya perbesar aja dulu, seperti ini. Kita masuk dalam slide, kita pilih di sini saja, kita pilih zoom. Ya, seperti itu ya. Itu juga bisa dilihat efek optionnya ya di sini ya. Misalkan dari sini, atau yang object center. Nah, kurang lebih ini sama ya. Efek optionnya bisa dipilih. Kemudian, selain melalui efek option yang sudah tertera di menu animation, kita bisa juga lihat di animation pane. Di animation pane ini, tadi contohnya ini ya, judul materi ini, yang rectangle ini kita lihat jenisnya warna hijau. Berarti dia entrance. Yang picture, yang ini gambar paru-paru juga jenisnya entrance. Nah, ini sebaiknya memang setiap objek itu kita kasih teks ya. Kita kasih nama. Kalau di sini kan namanya secara default picture, di sini secara default bawaannya rectangle. Baiknya sih beri nama. Gimana caranya? Kita ke save format, lalu ke selection pane. Maka akan muncul seperti ini, selection pane seperti ini. Atau bisa juga dengan menekan Alt F10 untuk memunculkan menu selection pane. Nah, ini yang picture ini kita ganti. Caranya gini, kita klik 2 kali, atau klik sekali saja cukup. Nah, kita ganti ini misalkan paru-paru. Misal ini contohnya seperti ini ya. Oke, lalu yang judul materi ini kan rectangle lah, kita ganti judul materi. Jadi memang sebaiknya semua objek, saya sendiri kadang suka lupa ya, tapi memang sebaiknya setiap objek ini diberi nama. Namanya yang memudahkan kita. Ingat, jadi tahu. Karena kalau nggak diberi nama, misalkan teks itu ya dia, contohnya nih kalau kita copy ya. Jadi kita copy misalkan ini. Sama, namanya judul materi kan. Nah, misalnya ini diganti nanti, jangan judul materi, tapi misal penjelasan gitu ya. Materi. Nah, jadi bisa kita beri nama masing-masingnya. Oke ya. Itu. Nah, kita kembali ke animation, terus ke animation pane ya. Ini, jadi animation pane adalah untuk melihat apa animasi yang berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan setelah dia masuk, ingin kita berikan tambahan animasi, yaitu emphasis. Misalkan nanti dia goyang-goyang gitu ya. Misalkan ini juga goyang-goyang. Nah, caranya gimana? Caranya jangan kita langsung pilih animasi dari sini. Jangan, karena kalau kita langsung pilih animasi, maka animasi yang pertama itu akan hilang. Jadi, ketika kita ingin menambahkan animasi pada objek yang telah memiliki animasi, namanya menambahkan kan berarti dia sudah punya animasi. Caranya dengan klik Add Animation. Jadi, kita klik Add Animation-nya, lalu pilih emphasis-nya. Misalkan emphasis-nya adalah... Kita bisa coba-coba ya, ini nanti misalkan titer tuh bergerak-gerak kayak gini, goyang-goyang kayak gitu. Nah, oke, nggak apa-apa ya, goyang-goyang. Maka animasi yang pertama, yang zoom dia masuk itu nggak hilang, karena kita melalui Add Animation. Tapi kalau kita tidak pakai Add Animation, langsung tambah saja dari sini, maka nanti animasi yang hijau ini, paru-paru ini, itu akan hilang entrance itu karena digantikan dengan emphasis. Nah, kalau nggak mau hilang kita tambahkan add animation. Kita coba lihat ya di sini ya. Kita lihat nanti. Nah, kita bisa kelihatan di sini. Begitu masuk dia bergerak. Jadi pertama dia zoom masuk dulu ke slide. Dia masuk dulu ke slide lalu gerak-gerak. Oke. Ulang lagi, masuk dulu, kemudian gerak-gerak. Ya. Jadi kita bisa menambahkan 2 animasi.
itu. Sekarang berikutnya misalkan kita bikin animasi yang ketiga. Ini pengennya dia keluar dari slide. Misalnya gimana? Sama, add animation lagi. Klik add animation, kita pilih keluar dari slide. Misalkan fly out. Gitu dia keluar sekarang. Ya. Nah, kita lihat efek optionnya. Keluarnya mau ke bawah apa ke atas? Misalkan kalau mau ke atas ya berarti kita to top. Ini ke sini. Dia ke atas. Jadi cari efek option untuk arah. Berarti ini to bottom aja ke bawah. Oke, sudah beres. Ini ya, sudah selesai. Maka sekarang gambar paru-paru ini dia mempunyai 3 animasi. Bisa dilihat animation pen. Ada yang warna hijau berarti entrance, ada yang warna coklat berarti emphasis, dan ada yang warna berarti dia adalah motion pad. Itu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, misalkan lagi kita ingin tambahkan juga ini yang judul materi ini, kita mau tambahkan add animation, mau yang line. Oke, kita klik line. Nah, dia line itu di sini warnanya biru ya. Berarti di sini kalau kita lihat line ini, dia arahnya ingat selalu ada titik hijau dan titik merah. Coba kita cek ininya, saya geser dulu ke sini. Ini ya, ini ada titik hijau ini di sini dan ini titik merah. Titik hijau itu adalah titik dia mulai startnya. Titik merah adalah dia berhenti. Jadi kalau ini mau kita tarik lagi kayak gini, bisa. Nanti dia berarti paling bawah gitu ya. Coba kita play ke bawah terus. Bisa kita tarik. Termasuk kalau mau kita geser samping ke sini. Dia bisa juga. Maka dia akan menggeser ke samping. Nah, itu ya. Jadi caranya adalah seperti itu. Kemudian motion pad ini tadi seperti saya sampaikan. Di sini misalkan dia kan ke bawah ini ya. Platform dia ke bawah. Terus setelah ke bawah mau kita tambah lagi, dia biar geser ke kiri. Berarti kita add animation lagi. Kita pilih line lagi. Oke. Nah, sekarang perhatikan ya. Waktu kita tambah lagi ke bawah, maka di sini ada titik hijau lagi yang baru. Nah, titik hijaunya kita geserkan ke yang berhenti yang pertama. Titik merahnya kita tarik ke sini. Oke. Sekarang kita lihat. Dia turun, lalu dia geser. Ya, seperti itu. Jadi bisa kita tambah-tambah. Nah, ini yang disebut dengan jenis-jenis dari animasi. Animasi masuk, animasi penguat melalui emphasis, animasi keluar melalui out, dan tadi yang terakhir dicontohkan adalah motion effect yang bergerak. Motion effect ini juga bisa nanti kita kalau mau nambah lagi ke bawah, bisa dengan cara add animation kita atur. Ingat selalu untuk motion pad itu selalu ada titik hijau dan titik merah. Titik di mana dia mulai dan titik di mana dia berakhir ya. Itu adalah yang disebut dengan jenis animasi. Tadi sudah belajar jenis animasinya, kita juga udah belajar efek option, terus kita belajar animation pen. Nah, efek option juga kita bisa cari dari sini, dari tanda panah ini. Misalnya kita yang judul materi ini kita tanda panah, kita pilih efek option. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, smooth end itu jadi maksudnya biar dia berhentinya halus gitu ya. Kalau bounce end itu dia kayak ada apa ya? Kayak ada pantulan gitu ya. Kita coba contohkan deh. Ini. Kita contohnya gini. Maka dia smooth end-nya otomatis jadi 0 ya. Karena dia ada pantulan gitu. Kita oke. Nah, itu kita lihat ya tadi ya. Jadi ada kayak mantul. Nah, itu namanya efek bounce. Efek bounce. Bisa kita cari di klik ini, tanda panah, drop down, lalu pilih efek option. Setiap animasi punya ya, di efek optionnya bisa punya. Dan efek optionnya akan berbeda-beda tergantung jenis animasi yang kita ambil. Oke, ini selesai penjelasan tentang jenis-jenis animasi. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang timing. Nah, timing itu ada di sini, start, duration, and delay. Nah, start sudah disampaikan tadi di awal bahwa ada 3. Ada yang on click,
Oke, kita lihat di sini. Oke ya. Di animation pane, kalau dia itu ada gambar mouse, berarti bahwa animasi ini jalan ketika dia diklik. Jadi ini mouse klik. Jadi kalau nggak diklik, nggak jalan. Contoh kayak gini ya, kita coba ya. Tulisan teks judul tadi itu nggak bisa masuk dengan sendirinya karena kita nggak ngeklik, kita diem aja kayak gini, nggak bisa. Tapi begitu dia diklik, kita klik, dia masuk. Kita klik lagi, dia masuk. Kita klik lagi, goyang-goyang gitu ya. Kita klik lagi, dia keluar. Seperti ini, kemudian kita klik lagi, dia menyamping. Jadi, tadi semua perintahnya adalah on click semua di sini. Nah, sekarang apa bedanya kalau kita pakai yang with preview? Bagaimana kalau kita pakai yang with preview? Nah, ini diperhatikan di sini di bagian timing, group timing. Yang paru-paru tadi, yang paru-paru ini, ya dia masuk setelah judul master. Kita coba ya. Kita klik dulu, dia masuk. Nah, ini yang paru-paru ini nggak akan masuk ke dalam, gambar paru-paru itu nggak akan masuk ke dalam slide kalau tidak kita klik. Kalau kita klik baru dia masuk. Kalau kita klik lagi baru dia bergerak-gerak. Nah, sekarang kita pengen dia nggak usah pakai klik. Maka caranya adalah kita klik paru-parunya. Ya, animation paru-paru yang entrance yang masuk itu kita ganti di sini menjadi with previews. Maka kalau sudah diganti with previews, dia bareng masuknya dengan judul materi. Coba kita lihat. Oke, sekarang kita klik judul materinya. Judul materi muncul. Gambar dari paru-paru muncul. Kenapa? Karena dia with previews, jadi barengan dengan di sini bersamaan. Oke. Tapi kalau kita ganti ini dengan after previews, dia tidak perlu klik juga, tapi tunggu yang judul materi ini masuk ke dalam semua. Kita lihat. Kita akan lihat. Oke, kita klik ya. Judul materi masuk, baru muncul. Bandingkan dengan tadi yang with previews. Kalau yang with previews, begitu judul materi ini muncul, dia juga muncul. Tapi kalau ini, dia muncul dulu, baru muncul berikutnya. Tapi tadi mungkin tidak terlalu terlihat karena durasinya kita pendek sekali ya. Oke, kira-kira seperti itu. Itulah perbedaan antara klik, terus with previews dan after previews. Dan kalau kita lihat di sini, kalau klik tandanya dia pakai tanda mouse di sini, tapi kalau with previews dan after previews itu gambar kayak jam kayak gini. Cuma bedanya kalau with previews posisi blok hijau ini sama dengan animasi di atasnya. Tapi kalau after previews kita lihat posisinya bloknya berbeda. Ya gitu ya. Nah, dan kalau with previews gambar jamnya hilang. Gambar jamnya karena dia barengan gitu ya. Tapi kalau after previews di sini ada gambar kayak jam kayak gini dan blok hijaunya juga bergeser. Gitu. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, selain itu untuk yang with previews ini kan bareng nih. Kita bisa juga geser. Ingat ya, kita geser ke tanda panahnya gini. Jangan kayak gini, kalau kayak gini dia memperpanjang. Nah, jadi jangan ya. Tapi yang kira-kira gambar panah 2 kayak gini. Kita bisa tarik-tarik ini kalau with previews. Misalkan jangan pas bener barengan lah, geser sedikit. Nah, disinilah fungsi yang namanya delay. Delay itu menunda. Jadi kalau with previews tanpa delay, dia langsung keluar bareng antara yang animasi sebelumnya dengan yang paru-paru ini. Ya, kalau yang with previews tanpa delay. Tapi kalau dengan delay, itu dia agak lambat dikit. Nah, durasinya coba kita perpanjang ya, ini durasinya. Kita perpanjang. Yang ini judul materi kita coba perpanjang dulu. Delaynya kita geser. Bisa dengan geser-geser kayak gini, bisa dengan ditambahin. Oke, sekarang kita lihat ya. Kita lihat. Kita klik judul masternya. Judul materinya kita masuk. Nah, dia tidak lama setelah itu muncul, tapi tidak bareng. Ya, nggak bareng. Kalau misalkan mau geser lagi tipis ya kayak gini boleh. Atau kita juga bisa bikin kayak after previews kayak gini juga bisa, sangat bisa. Jadi kalau with previews itu lebih fleksibel. Kita klik judul materi, tidak berapa lama dia muncul. Oke.
Beda dengan kalau with previous-nya tapi dibarengin. Di sini nggak ada delay-nya. Delay-nya kita nolin. Kok ditambah, kita nolin ya. Kita lihat nih, kalau kita nolin ya dia bareng nanti. Begitu klik judul master, judul materi, berbarengan dia muncul. Itu yang perlu diperhatikan berkaitan dengan timing. Yaitu with previous, on click with previous, atau after previous. Ini sesuai kebutuhan. Masuk yang paru-paru ini tadi, yang dia emphasis, itu karena di sini tandanya on click. Maka kalau kita lihat, kita klik, dia tidak langsung bergerak. Goyang-goyangnya. Kalau diklik baru dia goyang-goyang. Oke. Kalau kita pengennya kira-kira begitu masuk dia nanti terus goyang-goyang gitu. Makanya atau bergerak gitu ya. Kita pilih bisa saja after previous. Oke, kita lihat sekarang kalau after previous. Kalau after previous kita lihat diklik masuk. Nah, dia gerak-gerak sendiri kan, goyangnya gerak sendiri. Jadi tidak perlu on mouse click. Nah, itu adalah penjelasan tentang timing. Jadi timing sekali lagi ini sangat penting sekali. Apakah mau bareng animasinya atau apakah mau satu-satu dulu? Ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, sebagai contoh di slide yang ini ya, mana tadi ya? Yang ini. Kita lihat ya di sini. Kita lihat di sini. Begitu kita klik, maka yang manfaat olahraga ini dia memakai animasi yang entrance. Yang gambar juga entrance. Ya, bedanya yang entrance ininya pakai wipe dari kiri ke kanan, yang ini pakai zoom. Nah, tapi yang bawahnya nggak muncul. Kenapa? Karena di set dengan on click. Karena on click kan dia nggak muncul kalau tidak saya klik. Kalau saya klik, baru dia muncul. Saya klik lagi, dia muncul. Saya klik, dia muncul. Nah, gimana bikin kayak gini? Kita coba ya. Nah, ini sudah ada di sini. Kita perkecil sedikit. Nah, ini belum ada animasinya. Coba kita berikan animasi. Pertama animasi masuk untuk gambar. Berarti kita pilih yang fly in. Fly in itu dari bawah di sini ya. Kita pengennya dari kiri. Berarti efek optionnya kita pilih dari kiri. Nah, udah masuk benar. Kemudian yang manfaat olahraga. Itu kita beri animasi zoom. Entrance zoom. Oke, masuk. Nah, sekarang tinggal di sini. Di sisi sini. Ya, di sisi sini nih. Kita, kalau kita lihat, di sini kebetulan pakai dia gambar mouse ya. Berarti kan kalau mouse on click. Oke, yang gambar orang masuk tuh pakai on click. Tapi gambar yang atau tulisan manfaat olahraga yang zoom tadi jangan on click. Kita pengennya bareng masuknya dengan gambar olahraga. Berarti kita pilih apa? Untuk yang ini, yang manfaat olahraga ini yang ini ya, yang rectangle. Ini kan ada highlight kayak merah muda begini, itu tandanya yang aktif ini. Berarti ini kita pilih with previous. Kalau with previous, maka kalau kita lihat sekarang, coba kita lihat. Nah, bareng. Cuma bedanya ini masuk pakai fly in dari kiri, ini pakai zoom. Ya gitu. Udah jadi satu kan. Kemudian bagaimana dengan teks dan yang lainnya? Nah, ini sama saja. Itu berarti untuk yang teks ini kita pakai fly in juga. Fly in tapi dari mana? Dari kiri. Caranya kayak gitu dari kiri. Yang teks menghilangkan bebannya berarti pakai zoom. Oke, masuk. Ingat ini grafik 10 itu yang gambar otak ini, yang rectangle 4 ini yang tulisan menghilangkan stres. Di sini yang rectangle yang tulisan menghilangkan stres itu masih on mouse click. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat ya. Nah, karena dia tidak diklik maka teks itu tidak muncul. Karena belum kita klik, kalau kita klik dia baru muncul. Kita pengennya jangan ini deh, jangan pakai klik biar dia muncul bareng dengan yang gambar otak ini. Berarti kita pilih yang rectangle 4 itu dengan with previous. Nah, kayak gitu caranya. Maka dengan cara yang sama kita bisa lakukan untuk yang lainnya. Ini kita kasih fly in. Efek optionnya dari kiri. Startnya on click.
Oke, yang ini menjaga kesehatan ini kita pilih juga zoom. Startnya berarti with previous. Begitu ya. Ini yang gambar paru-paru, kita fly in lagi. Kita efek optionnya dari kiri. Nah, kemudian untuk teksnya kita aktifkan, kita pilih zoom. Tapi ininya with previous ya. Gitu. Yang gambar orang kuat, kita fly in. Efek optionnya from left. Yang menguatkan fisiknya kita berikan animasi zoom. Seperti itu dengan startnya with previous. Nah, ini semua sudah kita berikan animasi ya. Tinggal paling ini sumber gambar. Kita kasih fly in tapi efeknya udah bener ya. From bottom dari bawah. Ini mungkin after preview saja. Oke, sekarang kita coba ya. Kita klik manfaat olahraga. Kita bisa menjelaskan sedikit, membawa pengantar, kata pengantar. Lalu kita jelaskan yang pertama menghilangkan stres dan beban pikiran. Nah, di sini kita bisa jelaskan kenapa olahraga bisa menghilangkan stres. Lalu masuk ke item kedua seperti ini. Kita jelaskan lagi. Masuk ke item ketiga, jelaskan. Masuk ke item 4, jelaskan. Dan sumber gambarnya muncul secara otomatis. Dan bahkan pada saat menjelaskan mungkin kita bisa juga kalau punya pen tablet sambil kita coret-coret. Jadi itu salah satu contoh bagaimana menggunakan animasi dalam slide pembelajaran kita. Supaya kita punya waktu untuk menjelaskan per item. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi, bisa jadi gambaran nanti Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas dalam hal membuat slide. Ya, slide pembelajaran yang menarik. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.